Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah Islam dan juga kaidah umum tentang separasi. Nah, separasi yakni pemisahan karyawan atau pemutusan hubungan kerja PHK karena hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibannya sebagai pegawai atau atasan. Terus untuk kaidah Islam tentang separasi, yakni dalam pemutusan hubungan kerja itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama yakni adil. Jadi dalam PHK itu sebagai seorang atasan itu harus adil, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak tertentu. Terus pemecatan dengan baik. Jadi untuk pemecatan tidak boleh secara kotor. Maksudnya itu contoh ya, kamu saya pecat karena kamu tidak becus gitu, itu kan ya secara kotor. Terus yang ketiga yakni pemecatan merupakan tindakan terakhir. Jadi sebelum melakukan pemecatan itu dicari dulu penyelesaian yang selain pemecatan, baik itu melakukan evaluasi atau yang lain-lain. Nah, baru kalau tidak menemukan jalan atau menemukan jalan buntu, baru melakukan separasi atau PHK. Yang keempat yakni pemecatan tidak boleh menginjak harga diri karyawan. Maksudnya contohnya ya, kita memecat karyawan di depan karyawan yang lain dengan menggunakan nada-nada yang kotor dan juga menginjak harga diri karyawan yang dipecat tersebut. Terus yang terakhir yakni tetap menjalin silaturahmi. Jadi di sini kita sebagai atasan ketika melakukan PHK atau separasi kepada karyawan kita harus tetap menjalin silaturahmi dengan karyawan yang kita PHK tersebut. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan karyawan yang kita PHK tersebut terjalin dengan baik dan juga tidak ada rasa saling dendam di antara atasan dan juga karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang pertama, dan di sini untuk materi yang kedua yaitu jenis-jenis dan tujuan separasi. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja atau yang biasanya disebut dengan separasi itu pasalnya ketika pekerja atau buruh mengalami PKH terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PHK oleh majikan atau pengusaha. Artinya apa? Yaitu PHK oleh pihak pengusaha yang terjadi karena keinginan dari pihak pengusaha dengan alasan persyaratan dan prosedur tertentu. Dan jenis yang kedua yaitu PHK oleh pekerja atau buruh. Di sini dapat diartikan bahwa PHK yang diatur sedemikian rupa itu agar oleh pihak pekerja terjadi karena keinginan dari pihak pekerja itu sendiri dengan alasan tertentu dan prosedur tertentu juga. Dan jenis yang ketiga yaitu PHK demi hukum. Di sini dapat diartikan juga bahwa PHK demi hukum itu terjadi tanpa perlu adanya suatu tindakan. Jadi itu dapat dikatakan terjadi dengan sendirinya, misalnya karena berakhirnya waktu atau karena meninggalnya pekerja. Dan yang selanjutnya itu PHK oleh pengadilan atau yang biasa disebut dengan PPHI. Apa sih yang dimaksud dengan PPHI itu sendiri? Yaitu PHK oleh putusan pengadilan yang terjadi karena alasan-alasan tertentu yang mendesak dan penting. Misalnya terjadinya peralihan kepemilikan, terus peralihan aset, dan bisa saja terjadinya pilot di suatu perusahaan tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ada beberapa tujuan ataupun alasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi perusahaan untuk melakukan suatu PHK. Di antaranya yaitu yang pertama, pekerja buruh melakukan kesalahan berat. Yang kedua, pekerja atau buruh itu diduga melakukan tindakan pidana. Dan tujuan yang ketiga, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Yang keempat, pekerja buruh mengundurkan diri. Yang kelima, PHK karena likuidasi. Dan yang terakhir, perusahaan melakukan efisiensi. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yaitu telah diatur jenis-jenis pemutusan hubungan kerja, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu PHK kerja karena kesalahan berat, PHK kerja karena pekerja atau buruh itu ditahan, PHK karena pekerja atau buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja, PHK karena mengundurkan diri karena kesalahan berat, misalnya itu termasuk salah satu jenis PHK. Dan yang selanjutnya yaitu PHK karena perubahan status, merger, konsolidasi, ataupun akuisisi perusahaan. Dan yang selanjutnya itu salah satu jenisnya karena likuidasi perusahaan, karena pilot, PHK karena pekerja atau buruh itu meninggal dunia, PHK kerja karena pekerja atau buruh itu mangkir, PHK karena permohonan kerja dari buruh itu sendiri, dan yang terakhir yaitu PHK karena sakit ataupun cacat total yang tetap. Baik, selanjutnya yaitu kendala dari separasi. Nah, setiap terjadinya hubungan pemutusan kerja, maka ada yang namanya kendala, baik itu dari perusahaan ataupun bagi individunya sendiri. Nah, kendala bagi perusahaan yaitu yang pertama, perusahaan itu bisa mengalami kekosongan jabatan disebabkan mereka yang keluar sehingga jabatan kosong dan diperlukannya untuk mencari pengganti. Yang kedua yaitu menghabiskan banyak biaya dan juga waktu dalam mencari karyawan baru. Yang ketiga yaitu kesulitan mencari pengganti, sehingga proses ini dapat mengganggu kinerja karyawan yang lain. Yang keempat yaitu dimungkinkan adanya kebocoran oleh mereka yang berhenti terkait hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Yang terakhir yaitu instansi kehilangan tenaga potensial. Sedangkan dampak dari pemutusan kerja bagi individunya sendiri yaitu juga ada 5. Yang pertama, kurangnya penghasilan yang diterima atau mereka itu merasa tidak sama dengan gaji yang didapatkan di perusahaan yang sebelumnya. Yang kedua yaitu adanya situasi yang tidak enak disebabkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga yaitu kurangnya percaya diri disebabkan mereka yang biasanya memiliki jabatan atau pekerjaan sekarang mulai mencari pekerjaan baru. Yang keempat yaitu mereka juga tidak ada hubungan dengan teman-teman kerja yang lama. Yang kelima yaitu mereka berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru sesuai yang mereka inginkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi penjelasan terkait alur separasi. Jadi, alur separasi atau prosedur pemutusan hubungan kerja ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan kontrak dan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tetap. Jadi, yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan kontrak. Jadi ada beberapa prosedur atau mekanisme. Yang pertama yaitu menyiapkan data pendukung. Jadi sebelum perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, maka harus ada beberapa hal data yang bisa menunjang bahwasannya karyawan itu akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Terus yang kedua yaitu memberikan informasi kepada karyawan yang bersangkutan. Jadi sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, dan data sudah ada, sudah bisa menunjang bahwasannya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja, maka kita lakukan informasi atau lobbying dulu terhadap karyawan tersebut. Jadi tidak langsung kita melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi kita memberikan informasi dulu terhadap karyawan yang akan kita lakukan pemutusan hubungan kerja tersebut. Terus yang ketiga yaitu melakukan musyawarah. Jika sudah kita hubungi, maka di situ pihak perusahaan dan pihak karyawan yang akan di PHK itu melakukan musyawarah bagaimana enaknya dan mencari jalan yang baik antara perusahaan dan karyawan. Terus yang keempat yaitu melakukan mediasi hukum. Jadi setelah melakukan musyawarah ini tidak menemukan jalan tengah, maka mediasi hukum ini yang harus jadi kuncinya.
Jadi ketika musyawarah tidak nemu, maka kita melakukan mediasi hukum. Di situ kita akan mencari jalan yang terbaik untuk karyawan maupun perusahaan. Terus yang terakhir yaitu menyiapkan kompensasi. Menyiapkan kompensasi ini jika memang karyawan itu keputusannya memang tetap di PHK, maka dari pihak perusahaan itu harus menyiapkan kompensasi apa yang diberikan perusahaan untuk karyawan tersebut atas kemarin hasil kerjanya dia. Maka jadi pihak perusahaan itu menyiapkan kompensasi apa yang diberikan kepada karyawan yang di PHK. Baik, yang selanjutnya yaitu mekanisme pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tetap. Jadi ada beberapa memang prosedur seperti prosedur PHK terhadap karyawan kontrak tidak jauh berbeda dengan mekanisme PHK terhadap karyawan tetap. Jadi mekanisme yang pertama yaitu kita melakukan musyawarah. Jadi musyawarah ini dilakukan untuk menemukan jalan tengah antara karyawan dengan perusahaan sekaligus mencari solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi baik perusahaan maupun karyawan. Terus yang kedua yaitu mediasi dengan disnaker. Jika musyawarah ini memang tidak membuahkan hasil, maka akan dibawa untuk mediasi dengan disnaker. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah perusahaan dan karyawan. Yang ketiga yaitu mediasi hukum. Jadi apabila mediasi dengan disnaker ini memang tidak ada hasilnya atau buntu, maka mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Dan sedangkan ketika keputusannya itu memang tetap PHK, maka diajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial disertai dengan alasan pemutusan hubungan kerja. Terus yang terakhir yang keempat yaitu perjanjian bersama. Jadi setelah memang ada pemutusan hubungan kerja, maka perjanjian bersama antara pihak karyawan dan pihak perusahaan yang telah disetujui oleh biparti dan ditandatangani. Terus yang terakhir yaitu memberikan uang pesangon. Jadi uang pesangon ini memang wajib diberikan kepada karyawan tetap setelah di PHK. Jadi memang itu adalah hak dari karyawan tetap mendapatkan pesangon dari pihak perusahaan setelah di PHK. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.